Hai guys, welcome back. Thank you banget buat yang udah ucapin semoga lekas sembuh melalui DM di Instagram. Saya sudah much better saat ini, tapi memang posisinya masih belum terlalu healthy. Jadi quick update aja ya terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi. Saya yakin teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya kayak kenapa nih market drop dan lain sebagainya gitu ya. Menurut saya sih ini memang sangat urgent. Jadi tetap saya harus perlu berikan update ya. Nah sebenarnya gini guys, waktu sekitar hari Senin itu saya sempat live session sama teman-teman dari Advance Group. Kita udah sempat bahas ya tentang CPI, dimana kalau CPI perkiraannya dia rilisnya itu di 8,3 atau 8,4%, itu sebenarnya dampaknya bisa cenderung negatif buat market crypto. Salah satu alasannya adalah ingat ya, pertemuan bulan lalu lebih tepatnya sekitar bukan Agustus ya, sekitar bulan Juli itu The Fed terakhir naikin suku bunga 0,75%. Jadi pertama kita ngelihat dia turun dari 9,1 jadi 8,5, which is good. Lalu yang kali ini dia cuma turun dari 8,5 ke 8,3% ya. Dan tentu saja itu karena perlu diingat ya, di bulan Agustus itu kita nggak ada pertemuan The Fed, jadi nggak ada meeting The Fed, nggak ada kenaikan suku bunga, dan alhasil ya mungkin ini ya istilahnya dampaknya atau implikasinya gitu loh terhadap si CPI-nya itu sendiri. Memang saya melakukan banyak research, ternyata terlihat ya ada beberapa oil price yang istilahnya menjadi salah satu faktor pendukungnya gitu loh, sehingga CPI-nya itu bisa turun. At least yang CPI yang bukan core ya, tapi yang core CPI-nya justru yang ngebahas tentang energy, food ya, dalam artian food rent itu berarti kayak sewa rumah dan lain sebagainya, itu masih terlihat naik ya, dari 5,9% itu naik ke perkiraan naik ke 6,1, sekarang rilisnya tuh 6,3%. Bahkan core CPI yang month on monthly itu naik sekitar 0,3%, jadi kayak 2 kali lipat. Nah ini kalau kalian lihat dari segi impact, jelas banget impactnya itu high ya. Dalam artian rilis data ini seharusnya membuat The Fed akan lebih terpukul ya. Artinya terlihat bahwa even dia sudah naikin suku bunga lumayan agresif pada pertemuan yang lalu, cuman karena Agustus mereka nggak take action, nggak ada pertemuan juga, alhasil ya kelihatan gitu ya CPI-nya malah cenderung naik lagi, inflasinya malah cenderung naik lagi. Nah yang menarik adalah kalau kalian gunakan Fed Watch Tool, seperti biasa kan kita ngelihat nih probabilitas pertemuan 21 September The Fed tuh bakal naikin suku bunga kira-kira berapa sih, apakah 0,75 atau 0,5. Nah kali ini kita udah bukan bertanya soal 0,5 atau 0,75 lagi, tapi 0,75 atau 1% kenaikan ya. Di sini ada potensi The Fed itu bisa mempertimbangkan naikin sampai dengan 1% kenaikan suku bunga sekaligus. Itu probabilitasnya sekitar 24%. Nah ini sebenarnya tergantung dari rilis data besok, karena besok masih ada producer price index. Jadi buat yang mungkin kurang begitu tahu ya, mana ya PPI, oh ini hari ini udah today ya, sorry today itu hari Kamis soalnya. Nah jadi PPI itu adalah producer price index. Ini lebih ke istilahnya tuh mengukur harga bahan baku para produsen lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nih kalian punya pabrik, misalnya pabrik apa, kita bilang kayak pabrik kursi lah ya, dari rotan misalnya. Nah bahan bakunya kan rotan tuh, nah rotannya itu gimana, apakah naik atau turun gitu loh ya. Itu contohnya salah satu. Mungkin listrik dari perpabrikan dan lain sebagainya, itu pasti akan ada pengaruh juga terhadap PPI ini. Jadi ini yang akan menentukan lah, salah satu faktor yang juga dilihat ya. Karena kalau misalnya harga bahan baku produksinya meningkat, otomatis kan logikanya harga di pasar tuh pasti meningkat dong, karena kan biaya produksi dia akan jadi lebih mahal. Nah otomatis ya next CPI mungkin akan meningkat juga. Nah ini bisa jadi tolak ukur juga lah istilahnya untuk the Federal Reserve menentukan. Jadi kalau misalnya besok PPI-nya cenderung negatif, which is turun, ya bagus gitu loh. Iya bagus harusnya ya. Ini sih sebenarnya kalau kita lihat ya dari yang koneksi yang hubungan ya antara yang sebelum-sebelumnya, biar kita cross check dulu dan make sure ya ini datanya tuh oke gitu loh. Kalau core CPI-nya sekalian kita cek juga. By the way ini lagi loading ya, nah teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita lihat lower than expected reading should be taken as negative or bearish for US dollar ya. The producer price index itu mengukur perubahan harga pada barang-barang yang dijual oleh manufaktur ya, by manufacturers. Berarti ini kayaknya saya salah pemahaman ya. Jangan-jangan maksudnya adalah yang dijual pabrik ke konsumen ya, konsumen dalam artian ke distributor. Jadi kayak misalkan dia
dari pabrik langsung jual ke distributor, itu naik atau turun, mungkin seperti itu ya. Sorry guys kalau misalnya salah ya, jadi boleh aja istilahnya tulis di kolom komen, takutnya saya yang salah ya. Soalnya selama ini saya taunya gitu ya, nih kayak misalnya nih di Core Price Producer Price Index mengukur perubahan harga dari penjualan price of goods and service sold by producer. Oh ya. Oke, berarti ini benar ya. Produsen yang ngejual ke distributor ya, apakah harganya naik atau turun gitu loh. Jadi kayak tangan pertama ibaratnya. Kalau tangan pertama ke distributornya aja udah naik, berarti distributor ke agen itu bakal naik juga kan, istilahnya gitu loh. Nanti dari agen dia jual lagi ke retail langsung, itu pasti akan lebih tinggi lagi dan otomatis CPI naik ya. Ya lebih kurang sama-sama lah, mirip-mirip ya. Cuma saya satu step kelebihan aja di awal. Oke. Nah, jadi itu pasti masih akan memberikan impact ya terhadap probabilitas, dan sebenarnya dengan kenaikan probabilitas ini plus munculnya kenaikan potensi 100 BPS atau 1%, itu bakal bikin market crypto, market stock ya, atau stock market itu akan cenderung negatif. Jadi dari sini kita harusnya udah tahu implikasi ke belakangnya tuh apa. Ingat, kenaikan suku bunga itu artinya negatif buat pertumbuhan ekonomi ya. Memang tujuannya The Fed itu adalah men-slow down kan ekonomi. Jadi economy activity itu bakal diturunin, otomatis nantinya kita akan berbicara akan ada banyak pengangguran meningkat ya. Ini based on historical data menunjukkan setiap kali The Fed naikin suku bunga, nggak setiap kali banget sih ya. Cuman umumnya kalau The Fed naikin suku bunga itu dampak berikutnya adalah meningkatnya pengangguran. Oke, jadi kenapa bisa meningkat pengangguran? Balik lagi ke situasi para pengusahanya ya, karena pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu menjadi kesulitan untuk ekspansi dengan tingginya suku bunga. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada satu artikel dari Yahoo Finance ya, inflation consumer price rise 8,3% over last year in August ya, tanking stocks and clinching rates hikes. Nah, ada beberapa yang saya note, kayak misalkan contoh ini ya, dan ada unexpected rise in Tuesday's headline figure came despite 5% drop in energy price dan bla 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 bla. Intinya dia ngebahas di sini kenaikan ini tuh di luar dari turunnya harga energi ya, turunnya harga bensin, harga gasoline itu bensin sih, turunnya harga gasoline atau natural gas ya. Inflationary pressures remain strong across other components of the report, with declining gas and energy price offset by increase in the cost of shelter tuh berarti tempat tinggal, jadi kalau kalian kontrak itu harga kontrakan lagi naik, makanan dan medical care ya, jadi kayak obat-obatan itu termasuk gitu. Nah, hasil datanya ini juga menyebabkan pelaku pasar itu yakin dengan kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan 21 September mendatang menjadi 75 basis point, which is sebenarnya nggak cuma 75 tapi malah jadi ada probabilitas kenaikan 1% langsung ya. Ini harusnya ditanggapi serius. Kenapa? Soalnya The Fed udah ngomong. Ingat ya, Jerome Powell waktu terakhir dia naikin suku bunga di bulan Juli, which is sebelum Agustus, itu dia sudah ngomong ya, salah satu faktor yang akan menentukan gimana keputusan mereka dalam meningkatkan suku bunga adalah mereka pengen lihat data dulu. Ternyata dengan mereka melihat data dari penganggurannya so far masih oke ya. Saya sempat bahas di salah satu video saya, kalau teman-teman lihat, walaupun pengangguran data kemarin itu rilisnya cenderung negatif, tapi sebenarnya masih oke, karena yang meningkat itu adalah cap daripada orang-orang usia produktif. Jadi dalam artian ya wajar gitu loh kalau misalkan mereka yang mungkin baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah lagi mencari pekerjaan ya, di bulan itu kan setidaknya dia dihitung menganggur. Mana tahu setelah sebulan atau 2 bulan dia baru dapat pekerjaan. Nah, itu salah satu faktor yang berpengaruh gitu loh. Dan inflation karena naiknya ini ya adalah pertanda yang cukup jelas bahwa kebutuhan akan kenaikan suku bunga itu masih akan berlanjut ya. Core CPI once again on the rise, which is core CPI yang tadi dia naik 0,6% ya, confirming the very sticky nature of the US inflation problem ya. Memang ini adalah problemnya US ya, karena dia cetak duit terus ya. Kita udah tahu lah, ini lagu lama ya guys ya, istilahnya udah diulang-ulang, diputer-puter berkali-kali gitu. Nah, yang paling perlu di note adalah
untuk situasi kali ini, nanti after this saya akan upload satu video lagi untuk ngebahas tentang price actionnya, karena saya pengen concern fokus untuk ngebahas tentang ini guys ya. Yang paling perlu di note adalah we are in this for as long as it takes to get inflation down, which is selama inflasi masih tinggi, berarti the Fed masih akan agresif, masih akan hawkish dalam menaikkan suku bunga dan mencoba untuk mengatasi situasi inflasi. Dan kesimpulan sebelum saya tutup video ini, ingat teman-teman, 15 September ada The Merge, jadi ada fasil hard fork juga di akhir bulan untuk Cardano, dan ada beberapa kripto yang mungkin punya event. Sedikit tambahan dari saya sebelum saya tutup adalah mungkin ya kripto-kripto semua saat ini pasti ikut ketarik juga dengan situasi Bitcoin gitu. Tapi buat kripto yang punya event atau punya, kita bilang apa ya, istilahnya punya situasi yang cenderung bisa terdongkrak dari dia punya event atau dia punya apa kita bilang, dia punya upgrade yang major, kayak The Merge itu kan upgrade major gitu, kayak EOS ya, waktu kita ngebahas beberapa hari lalu EOS, dia juga upgrade yang lumayan major, Mendel upgrade gitu. Jadi itu masih bisa dipantau gitu loh. Mungkin recovery-nya akan lebih cepat ya. Plus ada beberapa kripto yang kena dampak dari The Merge, itu kayak misalnya Raven Coin ya, koin-koin yang kemungkinan besar akan dipilih oleh para miners kayak Ethereum Classic. Raven ini kan ada hubungannya dengan The Merge. Jadi kalau misalkan The Merge-nya sukses, maka ini akan menjadi potential next stop-nya para miners, dan itu perlu banget dipantau. Saya nggak bilang beli, tapi minimal dipantau supaya kita bisa terus ngikutin update-nya. Anyway, thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya buat kalian. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Semoga kita semua sehat selalu. Dan once again, thank you buat yang udah ucapin. Semoga kalian juga sehat selalu ya. God bless, and sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers, bye-bye guys.